أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini di rumah Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Isnan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah memberkahi keluarga yang mengisi rumah ini dan berikut kaum muslimin yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa belajar bareng. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Kita mau bahas tentang amalan sunnah itu anugerah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu arah dari tema kita, yaitu dalam rangka memberikan motivasi bagi pribadi kita masing-masing agar semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Namun kita lihat dari sisi yang lain, bukan hanya sebatas mengingat pahalanya, tapi kita melihat dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kewajiban. Saya mulai dari hadis Nabi SAW dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah menetapkan berbagai macam kewajiban. Fala ta'taduha fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, jangan menyepelekannya. Wa hadda hududan, dan Allah menetapkan aneka batasan-batasan, aneka aturan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggar batasan itu. Wasakata an asya'a, dan Allah mendiamkan banyak hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyanin, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan terlalu serius membahas lebih dalam untuk bagian yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang mau kita garis bawahi dari hadis ini adalah kalimat ini. Allah memberikan kewajiban kepada hamba, dan Nabi SAW melarang fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Karena melaksanakan kewajiban namun dengan cara asal-asalan, statusnya tercela. Sebagaimana yang Allah tegaskan berkaitan dengan orang yang dia asal-asalan dalam melaksanakan salat. Fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Yang bersangkutan melaksanakan salat, tapi karena salatnya nggak serius, salatnya masih banyak yang kurang, jauh dari apa yang diharapkan oleh syariat, pelakunya justru mendapatkan ancaman wailun, kecelakaan. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat munafik. Orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu munafik yang kecil atau munafik yang akbar? Karena kemunafikan kan ada dua ya. Kemunafikan ada berapa Pak? Ada dua. Nifaq atau kemunafikan, ada munafik amali. Ini munafik kecil.
Dan ada satu lagi, munafik i'tiqadi. Ini munafik besar, yang menyebabkan orang keluar dari Islam itu yang mana, Pak? Yang munafik besar. Baik. Pelaku munafik besar yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka dikasih ancaman oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka. Dan itu ancaman yang berlaku bagi orang yang memiliki nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali, hampir kita semuanya punya. Kita pernah berbohong, kita pernah berjanji tapi mengingkari. Bapak sudah berapa lama menikah? 25 tahun. 25 tahun baru ya, Insya Allah. Berarti sekarang nikah perak istilahnya. Selama 25 tahun itu sudah berapa kali membohongi istri? Jangan ditanya kayak gitu, ini gak sopan. Apakah dalam diri kita ada kemunafikan amali? Ada, masing-masing kita punya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafikina thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong kadang berdusta, kalau berjanji suka belenjani, suka mengingkari janji, dan kalau diberi amanah dia khianat. Dari sekian amanah yang mungkin telah diberikan oleh perusahaan kepada Bapak Ibu, ada sebagian di antara kita yang mungkin teledor, masuk kerja telat, keluar dari kantor sebelum jam pulang dan seterusnya. Itu kan sering ya. Nah, maka munafik amali mukmin memiliki. Besar kecilnya tergantung dari intensitasnya. Tapi kalau sampai pada tingkatan munafik i'tiqadi, nah ini nggak ada ampun. Inilah munafik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau sampai ada di antara muslim melakukan seperti itu, maka dia dihukumi sebagai non-muslim, keluar dari Islam. Yang ancamannya diberikan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka. Baik. Mohon maaf untuk yang bapak-bapak bisa merapat ke depan. Nah, kaitannya dengan munafik besar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ternyata munafik besar yang dihukumi kafir itu mereka sholat. Mudzabdzabina, disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat akhir dari surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat 142, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Kalau orang munafik salatnya malas-malasan. Nanti dulu. Dan kalau sudah mengerjakan cepat. Yura'unan nas, mereka riak ketika salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa. Seperti itulah salatnya orang munafik, duduk-duduk sambil lihat matahari. Kalau bahasa kita lihat jam. Nanti dulu baru jam 5. Nanti dulu. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an, dia mematuk sebanyak 4 kali. Maksudnya rukuk sujudnya cepat. Nah, model seperti inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, di mana yang salat itu lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya gimana, Pak? Pada saat dia melaksanakan salat, dia malas-malesan, terkadang menunda-nunda waktunya, bagian rukunnya terkadang tidak dikerjakan dengan sempurna, bagian wajibnya sebagian ada yang ditinggalkan, dan seterusnya. Dan itu karakter ibadahnya munafik. Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan seperti itu?
kenyataannya demikian. Dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan, ternyata banyak sekali ibadah kita yang jauh dari nilai sempurna. Disitulah yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Ada orang yang selesai salat, namun pahala yang dia dapatkan cuman 1/10, 1/9, 1/8, 1/10 setengahnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan yang paling rendah 1/10, yang paling tinggi setengah. Jadi kalau yang tadi salat subuh dapat pahala berapa? Hah? Wallahul musta'an. Hilang semua. Mungkin ada di antara kita yang cuma dapat pahala 1/100. Ada yang dapat pahala 1/1000. Ada yang dapat pahala 1/sekian. Tergantung dari apa? Kualitas sholatnya. Makanya ada sebagian di antara jamaah misalnya terlalu yakin ketika di Masjidil Haram, kan dilipatkan 100.000 kali, Pak. Jadi begitu selesai sholat sudah bisa nebus 99.999 sholat. Rumangsamu kan. Siapa yang jamin kalau sholatmu diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin kalau sholatmu bisa bernilai pahala besar? Ada orang yang sholatnya sangat tidak berkualitas, sehingga dari kegiatan sholat yang dia lakukan, dia hanya diberi pahala oleh Allah 1/10-nya, mungkin 1/100-nya, mungkin ada yang 1/1000-nya, dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, anggaplah Pak, misalnya 50% ini sudah bagus sekali, Pak. Sehingga 2 rakaat subuh itu Bapak dapat pahala 1 rakaat, dapat pahala 50%. Itu sudah bagus sekali. Berarti kan kewajiban kita masih banyak yang kurang. Berarti kewajiban kita masih banyak yang kurang. Artinya tanggung jawab kita masih belum tertunaikan. Ibarat Anda kerja, Anda dikasih kredit minimal 500 dan Anda baru setorkan 300. Anda baru setorkan 400. Sisanya itu gimana cara nutupinya? Kalau urusan dunia mungkin bisa ditebus pakai harta. Nah, bagaimana kalau sudah berkaitan dengan masalah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, disinilah kita memahami bahwa amal sunnah bagi hamba itu disediakan oleh Allah dalam rangka menambal kekurangan amal wajib. Maka kita sebut amal sunnah itu anugerah, karena fungsi dari amal sunnah itu tujuannya adalah untuk menambal kekurangan dari amal wajib. Baik. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengenyam kuliah ya, yang di situ ada persyaratan untuk bisa mendapatkan nilai minimal lulus. Kira-kira mata kuliah apa yang paling berat, Pak? Yang dari ITS mungkin bisa jawab. Kalkulus. Kalkulus 3. Ada di atasnya lagi, Pak, ada yang lebih berat dari kalkulus. Matematika teknik. Mata kuliah matek bikin matek. Baik. Untuk bisa dapat nilai C saja berat. Kalau minimal lulus adalah C, D belum bisa diterima. Minimal kamu harus dapat nilai C. Dulu kira-kira Bapak yang dilakukan apa, Pak? Tugas. Ya? Ngerjakan tugas. Jadi dosen memberikan alat bantu biar ini mahasiswa nanti kalaupun dia mengerjakan soal mungkin beresiko. Kalau cuma ngandalin ujian saja ya, ini sangat beresiko. Maka dosen ngasih tugas. Coba kamu kerjakan tugas ini, tugas ini. Tujuannya apa? Dongkrak nilai. Saya masih ingat tuh salah satu mata kuliah yang dapat C, tapi saya pingin dapat B. Cuman saya nggak yakin waktu ngulang. Datang ke dosennya, bisa nggak saya dikasih tugas tambahan? Nah, dosennya bilang nggak bisa, sama dengan yang lain. Ya sudahlah, pokoknya gimana caranya biar saya bisa dapat B. Saya minta jaminan di awal.
Alhamdulillah, karena mungkin beliau lihat saya kok melas banget. Dikabulkan diktat yang disediakan, pokoknya kamu kerjakan semua soal di sini. Sehingga saya harus kerja lebih untuk bisa naik tingkat. Subhanallah. Ternyata teori ini berlaku dalam kegiatan agama kita. Dan saya masih ingat terus peristiwa pengalaman itu. Berarti amal sunnah itu memang anugerah. Andaikan Allah tidak sediakan amal sunnah, mungkin ketika kita menghadap Allah dan kita dihisab bagian yang wajib, banyak di antara kita yang gagal. Ya mungkin boleh disebut, kalau mata kuliah Anda nggak lulus, sholat nggak lulus, puasa nggak lulus, amal yang lain nggak lulus. Apa yang bisa diandalkan? Sementara bagian yang wajib ini, kalau kurang, yang bersangkutan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang apa dalilnya kalau amal sunnah itu bisa menambal kekurangan amal wajib? Hadis berikut ini. Hadis yang sangat ma'ruf, riwayat At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Mungkin ditambah ini Pak? Tiba-tiba suaranya jadi kecil. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Berkaitan dengan yang pertama kali dihisab, itu ada 3 poin ya, yang berbeda. Yang pertama dihisab. Baik, mohon maaf bisa merapat lagi Pak. Yang sini mungkin bisa dirapatkan. Waalaikumsalam. Ini boleh diisi? Mungkin boleh maju. Berikan kesempatan nyender yang usianya 60 ke atas ya. Jadi nyender itu identitas. Usia berapa? 60. Masya Allah. Silahkan nyender Mas. Baik, silakan Bapak. Yang pertama kali dihisab itu ada 3 ya. Pertama berkaitan dengan amal. Yang pertama kali dihisab dari amal adalah salat. Yang kedua berkaitan dengan masalah muamalah. Muamalah itu berarti interaksi manusia dengan manusia. Yang pertama kali dihisab urusan darah. Yang ketiga berkaitan dengan masalah harta. Yang pertama kali dihisab air putih. Nabi SAW pernah menyebutkan, ketika hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hartanya, alam nusihha jismak wa nurwika min ma'in barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi jasadmu dan memberikan minum dengan air barid, air yang dingin, air putih. Jadi kira-kira kalau air putih aja dihisab, fasilitas yang ada di sini dihisab ya. Sehingga makin banyak fasilitas, nanti akan menjalani hisab yang lebih panjang. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, amal pertama yang akan dihisab besok di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka dia akan beruntung. Dan kalau sholatnya rusak, maka dia akan rugi. Nah, di kalimat ini yang mau kita garis bawahi, fa in intaqasa min faridatihi syai'a. Kalau ada bagian amal wajib yang kurang, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Perhatikanlah apakah hambaku punya amal sunnah, fayukammilu biha man taqasa minal faridah, sehingga bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban yang kurang. Lalu kata Nabi SAW,
fayakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Dan amal-amal yang lain diberlakukan yang sama. Sehingga berkaitan dengan amalan yang pertama kali dihisab, salatnya, wajibnya dulu. Amalan yang lain, wajibnya dulu. Sunnah belakangan. Puasa, wajibnya dulu. Zakat, wajibnya dulu. Nah, kemudian baru setelah itu, jika masih ada yang kurang, amal sunnahnya yang dipakai andalan untuk nutupi bagian yang wajib. Maka sang hamba punya kesempatan untuk nutupi kekurangan dari amal wajib dengan melaksanakan yang sunnah. Nah, selanjutnya, kekurangan amal wajib seperti apa yang ditutupi dengan amal sunnah? Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan Tirmidzi, karena hadis tadi kan hadis riwayat Tirmidzi ya. Apa judul kitabnya Al-Mubarakfuri? Syarah Sunan Tirmidzi. Judulnya Tuhfatul Ahwadhi. Beliau mengatakan, qala al-Iraqi, kata Iraqi, yuhtamalu ayyurada bihi man taqasa min furudiha wa syurutiha, wa yuhtamalu ayyurada ma taraka min al-fara'idi ra'san falam yusallihi fayu'awwidu anhu min at-tatawwu'. Ada dua makna amal wajib yang kurang. Makna yang pertama, yang dimaksud amal wajib yang kurang di sini adalah ketika dia melaksanakan amal wajib, bagian rukun, bagian kewajiban, bagian amal-amal gerakan, masih banyak yang kurang. Mungkin wudunya ada yang kurang, mungkin gerakannya ada yang kurang, bacaannya ada yang kurang, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ayyurada ma taraka minal faraid. Atau makna yang kedua adalah dia sama sekali meninggalkan amal wajib itu. Enggak sholat, enggak puasa, enggak bayar zakat. Maka yang seperti ini bisa ditutupi dengan amal sunnah. Baik. Jika dua pendapat ini benar dari apa yang disampaikan oleh Al-Iraqi, makna ada amal wajib yang kurang, ada dua kemungkinan. Satu, dia mengerjakan namun tidak sempurna. Makna yang kedua adalah dia meninggalkan 100%. Maka amal sunnah bisa berfungsi untuk menutupinya. Baik. Dari sinilah kalau ada pertanyaan, bagaimana solusi jika ada orang yang meninggalkan sholat selama bertahun-tahun dengan sengaja, kemudian dia bertobat? Jadi misalnya dulu waktu masih SMA, dulu waktu masih SMP, dia sering nggak sholat. Setelah itu dia bertobat. Kira-kira solusi yang harus dilakukan apa, Pak? Apa solusi yang harus dilakukan? Apakah sholat yang dia tinggalkan selama sekian tahun perlu diqadha? Jadi misalnya ada orang yang dari balik sampai lulus sekolah, dia baru tobat setelah kuliah, dia nggak sholat. Anggaplah misalnya selama 6 tahun dia nggak sholat. Setelah dia bertobat, solusi apa yang harus dia lakukan? Nah, ada sebagian yang memfatwakan bapak harus mengqadha. Wah, 6 tahun cara qadhanya gimana? Berarti kita perlu menyediakan waktu sebulan untuk sholat selama 6 tahun. Namun fatwa ini kurang tepat. Alasannya gimana? Kalau kamu mengerjakan sholat ini sekarang, ini kan sholat 3 tahun yang lalu, ini sholat 6 tahun yang lalu, ini sholat sekian tahun yang lalu. Kenapa kau kerjakan sekarang? Jangankan sholat sekian tahun yang lalu, sholat subuh kemarin dikerjakan hari ini, sah nggak, Pak? Kenapa? Waktunya sudah habis. Maka seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada qadha. Oh, enak banget, Pak, kalau gitu. Berarti kan nggak ada hukuman. Jangan dikira. Kesalahan dalam syariat secara umum terbagi menjadi dua. Kesalahan dalam syariat.
Pertama, ada kesalahan yang diberi kafaroh di dunia. Contohnya, melanggar sumpah, melanggar nadar, kemudian melakukan hubungan badan ketika siang hari Ramadan. Ada kafaroh ketika di dunia. Termasuk beberapa tindakan kriminal ada kafaroh ketika di dunia. Sudah? Yang kedua, kesalahan tanpa ada penjelasan kafaroh. Tanpa ada penjelasan kafaroh secara khusus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Kesalahan yang di situ ada kafarohnya atau kesalahan yang tidak ada penjelasan kafarohnya? Tidak ada. Ya? Yang mana, Pak? Kenapa yang kedua? Kan nggak ada beban apapun. Di akhirat. Yang pertama itu kesalahan yang diberi solusi. Yang kedua, Allah nggak ngasih solusi dalam bentuk amalan khusus. Maka kalau yang pertama, begitu dia melakukan solusinya, bebannya selesai. Terus kewajiban apa yang harus saya lakukan? Anda kerjakan kafaroh, selesai sudah. Sehingga orang meninggalkan atau melanggar sumpah, dia bisa bayar kafaroh. Tanggung jawabnya selesai. Tapi kalau yang kedua, gak ada jaminan dosamu dihapuskan. Dan bisa jadi akan ada azab yang lebih berat yang diterima oleh sang hamba jika dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kira-kira yang lebih berat yang mana? Yang kedua. Nah, meninggalkan sholat itu yang kedua. Jadi apa kafarohnya meninggalkan sholat? Amalan apa yang bisa menggantikan orang yang meninggalkan sholat? Dah ada. Nah terus gimana Pak? Berarti kan nggak ada qadha. Nah disinilah qadha sholat yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu hanya berlaku bagi yang lupa atau ketiduran. Artinya tidak sengaja. Sehingga meninggalkan sholat yang perlu diqadha hanya berlaku untuk kegiatan meninggalkan sholat yang tidak disengaja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara." Apabila man nama an salatin aw nasiyaha, barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak sholat atau kelupaan untuk melaksanakan sholat, falyusalliha hina dzakaraha, maka kerjakanlah ketika dia bangun, ketika dia ingat. La kafarata lahu illa hiya, tidak ada kafarah baginya kecuali kesempatan itu. Bapak bangun kesiangan, begitu bangun matahari sudah terbit. Sudah? Apakah dia meninggalkan sholat? Iya, tapi tidak sengaja. Lain halnya kalau alarm udah bunyi, dia bangun, dia matikan, tidur lagi. Nah itu meninggalkan sholat, karena tadi dia sudah bangun. Tapi kalau dia tidur, dia nggak sama sekali nggak terasa. Alarm bunyi nggak terasa, saking capeknya. Begitu bangun matahari sudah terbit, apa yang dia lakukan? Segera sholat. Ini kafaroh untuk kegiatan meninggalkan sholat tanpa sengaja. Maka meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, di situ tidak ada qadha, tidak ada qadha, karena dia tidak punya alasan untuk qadha. Lalu gimana Pak? Dalam posisi itu, solusi yang bisa dia lakukan adalah perbanyak sholat sunnah. Sehingga solusinya bukan qadha, tapi solusi perbanyak sholat sunnah. Baik. Apakah seperti ini juga berlaku untuk puasa? Yang berkaitan dengan masalah puasa ini berbeda dengan sholat. Karena begini, untuk puasa di situ ada amal pengganti puasa. Amal pengganti puasa itu apa? Fidyah.
Untuk puasa di situ ada amal pengganti puasa yaitu fidyah. Sudah? Nah, kasus orang yang meninggalkan puasa itu beragam. Satu, meninggalkan puasa karena tidak mampu yang sifatnya abadi. Karena sudah tua, sakit yang menaun. Nah, seperti ini gugur kewajiban puasa, maka kewajiban dia fidyah, diganti. Sudah? Yang kedua, meninggalkan puasa karena tidak mampu yang sifatnya sementara. Contohnya sakit, safar, maka gantinya apa? Gantinya qadha. Jadi tidak ada istilah tidak puasa karena lupa, nggak ada. Beda dengan sholat ya. Maka nggak ada istilah tidak mampu sholat sementara, itu tidak ada. Kalau puasa ada ya, tidak mampu sholat sementara. Ada nggak tidak mampu sholat sementara? Sakit. Sholat sambil sakit bisa? Bisa. Maka sholat diberi kemudahan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kerjakan sholat sambil berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa tiduran. Selama akal masih ada, wajib sholat. Baik. Maka tidak ada istilah tidak mampu sholat sementara. Pak, kalau misalnya dalam kasus tertentu, koma Terus dia bangun lagi. koma terus Itu setelah berapa tahun tiba-tiba dia bangun. Ada berapa hari? setelah berapa tahun dia bangun, itu seperti orang pingsan. Nah, kalau seperti itu ulama beda pendapat. Apakah dihukumi seperti orang gila sehingga gugur kewajiban puasa, ataukah dihukumi seperti orang tidur sehingga nanti dia bisa qadha? Kalau demensia Ustaz? Demensia masuk hilang akal nggak? Hilang akal? Lupa-lupa? Pikun. Ya. Nah, pikun itu masuk hilang akal nggak? Kalau sudah sampai pada tingkatan hilang akal, kadang namanya nggak kenal, baru saja makan bilang belum makan, kemudian hari Sabtu berangkat kemana? Jumatan, dan seterusnya. Nah, orang kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, gugur semua kewajiban. Jangankan puasa, sholat pun gugur. Baik. Selanjutnya, ada orang yang meninggalkan puasa tapi tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Tidak ada udzur, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, punya utang tapi tidak dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, ini kasusnya banyak sekali ya. Sampai Ramadan berikutnya. Ini kasusnya banyak. Misalnya ibu-ibu yang punya utang. Dulu waktu saya SMA, Pak, kalau sudah haid, gak puasa, gak dibayar. Masuk Ramadan berikutnya kayak gitu. Dan yang bersangkutan saat dia meninggalkan puasa punya udzur gak? Punya. Apa? Haid. Dia haid. Atau dia udzur yang lain, misalnya sakit, tapi tidak dibayar. Nah, yang seperti ini tetap wajib bayar, tetap wajib qadha. Nah, plus ada hukuman tambahan, yaitu bayar fidyah. Sejumlah utang puasa yang belum sempat dia bayarkan hingga masuk ke Ramadan berikutnya. Yang kedua, tidak ada udzur untuk tidak puasa dalam posisi tidak mau puasa. Tidak mau puasa. Misalnya anak nakal sudah balik SMP tapi dia nggak pernah puasa. SMA nggak pernah puasa selama bertahun-tahun, sama sekali nggak mau puasa. Nah, kalau kayak gini tidak ada qadha. Kewajiban dia adalah taubat plus apa tadi? Puasa sunnah diperbanyak. Dulu saya sering meninggalkan puasa wajib
Ada uzur nggak? Nggak ada. Pokoknya nggak mau puasa gitu aja. Ini beda kasus dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, saat Ramadan dia nggak puasa karena ada uzur, tapi dia nggak mau bayar. Nah, yang seperti ini tetap wajib qadha plus nanti bayar fidyah. Nah, yang kedua ini nggak mau puasa sama sekali. Maka nanti dia tidak qadha, kewajiban dia adalah bertobat dan dia harus memperbanyak puasa sunnah untuk menutupi kekurangan dari puasa wajib yang dia tinggalkan. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi, yuhtamalu ayyukammila lahu ma naqasa min fardhis salati wa a'dadiha bi fadli tatawwu wa yuhtamalu ma naqasa minal khusyu'. Ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah Allah menyempurnakan kekurangan dari salat fardu dan jumlah rakaatnya dengan keutamaan salat sunnah. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kekurangannya dalam kekhusyuan. Lalu kata beliau, wal awwalu indi adhar. Namun menurutku kemungkinan yang pertama itu yang lebih kuat. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, summa zakatu kadzalik. Kemudian zakat juga sama. Wasairul a'mal, demikian pula amal yang lain. Walaysa fiz zakati illa fardun au fadlun. Sementara dalam zakat tidak ada selain kewajiban atau sunnah. Maka sebagaimana zakat fardu disempurnakan dengan zakat sunnah, begitu pula salat. Ya. Wa fadlullahi awsa'u wa wa'duhu anfad wa azmu a'am. Dan karunia Allah itu sangat luas. Baik. Jadi yang beliau maksudkan di sini adalah kekurangan seperti apa yang bisa ditambal dengan amal sunnah? Jawabnya adalah kurang dari sisi kualitas ibadah. Meskipun bisa juga dimaknai kurang karena dia pernah meninggalkan ibadah itu. Wallahu a'lam. Baik. Kesimpulan ini juga pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Rajab punya syarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari. Lebih tua mana Ibnu Rajab dengan Ibnu Hajar? Lebih tua mana? Ibnu Rajab lebih tua. Fathul Bari Ibnu Rajab lebih dulu daripada Fathul Bari Ibnu Hajar. Cuman Fathul Bari Ibnu Rajab tidak selesai, sementara Fathul Barinya Ibnu Hajar selesai. Maka yang lebih dikenal punyanya Ibnu Hajar. Judulnya sama. Di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, ikhtalafan nasu fi ma'na takmilil faraid minan nawafil yaumal qiyamah. Para ulama beda pendapat mengenai makna menyempurnakan kewajiban atau amal ibadah fardu dengan sholat sunnah besok di hari kiamat. Nah, di sini ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah barang siapa yang lalai dalam melaksanakan sholat seperti rukun-rukunnya atau amalan yang dianjurkan, maka kekurangan itu akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya pada hari kiamat. Adapun siapa yang meninggalkan sebagian fardu atau sunnahnya dengan sengaja, maka tidak akan disempurnakan dengan amal sunnah, karena niat sholat sunnah tidak dapat menggantikan niat sholat wajib. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang bisa disempurnakan dengan amal sunnah hanyalah kekurangan di amal wajib, bukan meninggalkan amal wajib. Amal wajib yang ditinggalkan tidak bisa digantikan dengan amal sunnah. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis ini dimaknai secara zahir untuk siapa saja yang meninggalkan amal fardu atau amal sunnah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan ini seperti keterangan Ibnu Arabi tadi. Bisa juga maknanya adalah meninggalkan amal wajib 100%. Ada yang menafsirkan untuk orang yang sengaja meninggalkan fardu dan yang lainnya, menurut sebagian besar lebih jelas dan kuat insyaallah. Dan ini pendapat yang ketiga ini maksudnya adalah bahwa amal sunnah bisa menutupi amal wajib, termasuk diantaranya adalah yang meninggalkan amal fardu dengan sengaja. Baik. Sampai di sini
keterangan yang bisa kita baca dari penjelasan para ulama mengenai teknis bagaimana amal sunnah bisa meninggalkan amal wajib. Nah, dari semua ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa hakikatnya keberadaan amal sunnah adalah anugerah bagi hamba, karena dia bisa menutupi kekurangan dalam amal wajib. Syekhul Islam mengatakan, man qassara fi qada'il fawaid falyastahid fil istikthar minan nawafil. Barang siapa yang lalai dalam mengganti amal yang terlewat, hendaknya dia berusaha keras memperbanyak amal sunnah, karena hal itu akan dihisab baginya kelak di yaumil qiyamah. Berikutnya, keterangan Asy-Syatibi. Kata Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, al-mandubu idza tabartahu i'tibaran a'amma minal i'tibaril mutaqaddim wajadtahu khadiman lil wajib. Kalau Anda renungkan tentang amal sunnah, Anda akan menyimpulkan bahwa amal sunnah itu fungsinya sebagai khadim, pembantu bagi amal wajib. Amal sunnah itu fungsinya sebagai pembantu dari amal wajib. Kenapa disebut pembantu? Karena amal sunnah itu selalu mengiringi yang wajib. Bisa ada amal sunnah yang pelaksanaannya sebelum amal wajib, atau amal sunnah itu fungsinya untuk menutupi kekurangan amal wajib. Bisa juga fungsinya tidkarun bihi, untuk pengingat amal wajib. Sehingga dengan melaksanakan yang sunnah tadi, sang hamba jadi teringat kewajibannya. Dengan melaksanakan yang sunnah, sang hamba jadi teringat kewajibannya. Wallahu a'lam. Makanya hampir semua amal wajib ada pasangan amal sunnahnya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat sunnah itu apa? Sedekah. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Haji sunnah itu apa? Ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Apa yang dimaksud dengan haji sunnah? Haji yang lebih dari sekali. Haji yang pertama wajib, itu yang disebut dengan haji Islam. Haji yang lebih dari pertama statusnya sunnah. Umrah pertama umrah Islam, umrah wajib. Lebih dari yang pertama sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang coba kita lihat ini. Untuk sholat, ya, di sana ada qobliyah dan ada ba'diyah, seperti yang kita tahu. Baik. Sebutkan sholat yang punya qobliyah dan ba'diyah. Sholat zuhur, apalagi? Maghrib. Dan ada lagi? Isya ada nggak? Isya ba'diyah saja. Dan sebutkan sholat yang tidak punya ba'diyah. Subuh, asar. Baik. Pertanyaannya, antara qobliyah dan ba'diyah, mohon maaf bisa merapat lagi, Pak. Di samping saya ini boleh? Yang sebelah sini boleh merapat lagi. Dipakai ini supaya megangnya enak. Iya. Tapi itunya terus sebelah. Nah, gini. Gini aja. Nah. Bismillah. Agak jauh sedikit. Bismillah, subhanallah. Agak jauh? Enggak terasa? Bismillah, subhanallah. Oh, ada suara. Subhanallah. Enggak ada suara. Bismillah, subhanallah. Cek. Enggak ada, ini mati kayaknya. Baik. Kita lanjut ya. Sebenarnya Isya itu juga ada qobliyahnya. Berdasarkan keumuman hadis
ma bainal adzani wal iqamah salatun. Antara adzan dan iqamah ada salat. Maka semua salat wajib bisa diisi dengan qobliyah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah atau ba'diyah? Hah? Tergantung apa? Mana yang lebih afdal? Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Kenapa qobliyah? Dia ikut dengan imam pada saat takbiratul ihram. Dia ikut dengan imam saat takbiratul ihram. Baik. Kasusnya kayak gini, Pak. Bapak baru tiba, entah dari safar atau dari perjalanan yang tidak sampai safar. Baik. Anggaplah asar jam 2:30. Anda tiba di rumah 1:30. Badan capek, kepanasan, AC baru nyala. Tapi Bapak belum sholat duhur, Ibu juga belum sholat duhur. Sudah? Anda langsung ke toilet, persiapan untuk sholat. Pertanyaannya, mana yang Anda pilih dari sholat sunnah duhur ini? Qobliyah duhur atau ba'diyah duhur? Sholat duhur wajib. Anda pilih ba'diyahnya atau qobliyahnya? Ba'diyah. Misalnya Bapak, wah saya kalau sholat sunnah semuanya kecapean, pengennya cuma sholat saja plus salah satu sunnahnya, entah qobliyahnya atau ba'diyah. Anda pilih mana? Qobliyahnya atau ba'diyahnya? Ba'diyah. Kenapa ba'diyah? Wajib dulu. Kerjakan yang wajib dulu. Waktu habis. Waktunya masih panjang. Tadi 1:30 Anda sudah tiba. Asar 2:30. Masih ada 1 jam. Anda pilih qobliyah atau ba'diyah? Ba'diyah. Kalau jawabannya ba'diyah berarti lebih afdal ba'diyah. Katanya tadi ba'dalnya lebih afdal qobliyah. Kalau Jumat. Hah? Lebih afdal mana, qobliyah atau ba'diyah? Nah, kasusnya kayak gini. Bapak berhadapan dengan sholat, punya qobliyah dan ba'diyah. Cuman Anda tidak mau sholat semuanya, kecapean. Pengennya sholat wajib saja dan salah satu qobliyah, ada salah satu sunnah. Maka Anda pilih qobliyah atau ba'diyah? Ikhtilaf. Kalau sampai awal berarti qobliyah. Hah? Kalau sampai awal qobliyah. Ini Balik cepat. masih panjang waktunya, ada 1 jam. Cuman pertimbangan kelelahan. Anda pilih qobliyah atau ba'diyah? Karena lebih fokus. Lebih fokus. Nah. Kalau mau lebih serius, yang lebih belia. Pemanasan. Jadi qobliyah ini seperti pemanasan. Yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab atau oleh Asy-Syatibi, tizkarun lahu. Jadi dia mengingatkan yang wajib. Maka kasih muqaddimah dulu dengan amal sunnah sebelum yang wajib. Makanya hampir semua kegiatan ibadah pra itu lebih panjang waktunya daripada pasca. Sebelum itu lebih panjang waktunya daripada setelah. Begitu ibadah utama sudah selesai, setelahnya sudah. Begitu. Sehingga dalam posisi ini, kalau kita mau ibadah yang lebih tepat, Anda kerjakan qobliyah, baru setelah itu amal wajibnya. Bisa dipahami ya? Cuman kan kadang malas duluan, sehingga pengennya yang wajib dulu, terus sudah ngantuk tidur. Padahal untuk melawan kantuk itu salah satunya adalah Anda kerjakan apa? Qobliyah dulu, agar nanti sholat wajibnya sudah lebih anget karena sudah didahului dengan sholat sunnah. Baik. Kasus sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di mana? Di rumah. Sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Sudah? Lalu kita mau sholat wajib di masjid berjamaah yang bapak-bapak. Cuman beresiko, kalau saya sholat sunnah di rumah, saya tidak mendapatkan shaf pertama. Pertanyaannya, lebih milih mana? Sholat sunnah di rumah tapi tidak dapat shaf pertama, sholat sunnah di masjid tapi dapat shaf pertama.
Sholat sunat di masjid, dapat sholat pertama di rumah. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Di masjid. Terjadi ikhtilaf ya. Kenapa terjadi di masjid? Sholat sunat. Dapat keutamaan sholat, tapi tidak dapat keutamaan sholat sunat di rumah. Iya. Lebih utama sholat pertama. Dengan pertimbangan apa sholat pertama lebih utama? Datang awal aja. Anda pernah dengar riwayat sahabat seandainya bisa berperang untuk mendapatkan saf pertama itu, mereka akan berperang. Ya, yaitu keutamaan tentang sholat pertama. Nah, sholat di rumah juga punya keutamaan. Karena sholat di rumah itu sebagai nur, sebagai cahaya bagi rumah kita. Dan Nabi SAW mengatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Nah, masing-masing punya keutamaan. Cuman di sini mengambil keutamaan pertama, kehilangan keutamaan kedua. Mengambil keutamaan kedua, kehilangan keutamaan pertama. Anda milih yang mana? Sekali-sekali di rumah, sekali-sekali di masjid. Gantian. Hah? Takbiratul sama-sama dapat takbiratul ihram. Tak, semestinya yang kedua tu kita tak dapat. Tidak semestinya yang kedua. Kedua tak dapat. Mana tahu jemaah kurang. Mana tahu jamaah kurang. Ini kasusnya selalu nggak dapat. Misalnya. Tinggal sebelah Dan masjid. keutamaannya juga dapat doa malaikat. Gimana Pak? Juga dapat keutamaan Doa malaikat. Keutamaan doa malaikat. Karena menunggu sholat setelah sholat sunnah. Baik. Pilihan yang paling tepat adalah Anda jadi imam. Insya Allah nggak bakalan ditinggal. Itu di depan shop pertama malah kan? Sholat sunat Baik. di rumah. Nah sekarang Jadi masjid. kalau pertimbangan yang lebih afdol yang mana? Nah sisi ilmiahnya kayak gini. Ada satu kaidah. Kaidahnya mengatakan inatatul furu' bi asliha. Cabang itu diikutkan dengan asalnya. Cabang itu diikutkan dengan asalnya. Jadi kaidahnya adalah cabang diikutkan dengan apa? Dengan asalnya. Baik, coba lihat ini ya. Di sini ada dua keutamaan. Keutamaan satu, sholat sunnah di rumah. Ada? Keutamaan yang kedua, dapat shaf pertama. Baik. Untuk keutamaan yang pertama, sholat sunnah di rumah, ini kaitannya dengan kelebihan untuk kegiatan apa? Sunnah. Nah, ini adalah kesempurnaan, boleh saya tulis, kesempurnaan yang berlaku untuk amal sunnah. Jadi amal sunnah Bapak pahalanya lebih gede kalau dikerjakan di rumah. Dan sedangkan dapat shaf yang pertama, ini kaitannya dengan kesempurnaan untuk amal wajib. Nah, dari sinilah kelihatan mana yang lebih diutamakan. Amal wajib lebih afdal daripada amal sunnah. Maka kesempurnaan amal wajib diutamakan daripada kesempurnaan amal sunnah. Cukup jelas insyaallah? Alhamdulillah. Nah, Qobliyah boleh dikodok. qobliyah dikodok boleh. Tidak hanya sholat subuh saja, qobliyah untuk sholat yang lain juga bisa dikodok. Baik. Alhamdulillah. Jadi setelah kita paham seperti ini, maka kita bisa mengenali prioritas dalam pelaksanaan kegiatan amal sunnah. Selanjutnya, ini berkaitan dengan puasa ya. Berkaitan dengan puasa. Puasa 6 hari Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal. Dengan qadha
Mana yang lebih afdal? Puasa 6 hari Syawal dengan qadha, mana yang lebih afdal? Syawal. Kenapa? Karena termin waktunya terbatas. Kalau qadha, nah. Jadi di sini ada dua pertimbangan. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini disebut dengan sunnah mudhayyaqah. Amal sunnah dengan termin waktu terbatas. Waktu terbatas. Hanya selama bulan Syawal. Qadha ini fardun muwassa', kewajiban yang longgar. Kewajiban yang longgar. Nah, Anda pilih mana? Amal sunnah terbatas atau kewajiban yang longgar? Sunnah terbatas. Sunnah terbatas. Kewajiban yang longgar. Diskusi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Amal sunnah terbatas atau kewajiban yang longgar? Sunnah terbatas. Amal sunnah terbatas. Kewajiban yang longgar. Kewajiban yang longgar. Karena mendekati kepada kewajiban kan itu kan Umur nggak tahu Ustaz, umurnya nggak tahu. Iya, semua nggak tahu umur. Kalau bicara umur semua nggak tahu umur. juga nggak tahu. Yang wajib dulu aja. Hah? Yang wajib dia. Kerjakan yang wajib dulu. Ya, karena umur kita nggak tahu. Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha puasa Ramadan bulan apa? Sya'ban. Berapa bulan beliau menunda? 11 bulan. Saya pernah ngasih keterangan tentang ini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyarankan agar qadha Ramadan dilakukan di awal Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu Umar menyarankan waktu yang paling tepat qadha Ramadan tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Nah, dikomentari sama orang di YouTube. Saya lebih senang sama Ustadz Fulan karena kita kan tidak tahu umur. Ini kan nggak berimbang diskusinya. Perkataan Umar pakai komentar Ustadz. Lah kalau bicara umur tidak tahu, Aisyah radhiyallahu anha menunda 11 bulan. Apa Aisyah nggak paham kalau umur itu? Kita tidak tahu. Jadi kalau bicara umur tidak tahu, itu di luar tanggung jawab manusia. Kalau orangnya mati sebelum tertunaikan qadhanya, bayar fidyah. Dia tidak dituntut gara-gara menunda qadha. Baik. Jadi kira-kira mana yang lebih didahulukan dalam hal ini? Nah, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal, apa keutamaannya? Puasa selama setahun. Maka harus selesai dulu Ramadannya. Karena kalimat hadisnya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan puasa selama setahun. Artinya apa? Kalau Ramadannya belum genap, belum bisa puasa Syawal. Genepi dulu Ramadanmu, baru bisa kau puasa Syawal untuk mendapatkan keutamaan. Pertanyaannya, bolehkah puasa sunnah sebelum qadha selesai, terlepas dari puasa Syawal? Bolehkah puasa sunnah sebelum qadha selesai? Boleh Ustaz. Puasa Arafah. Puasa Arafah waktunya cuma sehari. Puasa Asyura terbatas. Iya. Boleh nggak puasa sunnah sebelum qadha selesai? Boleh. Jawabannya boleh, ya. Nah, kalau boleh berarti gimana dengan puasa 6 hari bulan Syawal tadi? Khusus bulan Syawal. Untuk puasa 6 hari bulan Syawal boleh dikerjakan sebelum qadha, tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun. Tidak mendapatkan keutamaannya. Karena syarat dapat keutamaannya harus full dulu Ramadan, baru Syawal. Tapi kalau sebatas mau mengamalkan amalan sunnah di bulan Syawal, silakan. Apa dalilnya? Ya tadi peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunda qadha itu sampai 11 bulan.
Dan manusia sekelas Aisyah tidak mungkin tidak puasa sunnah. Manusia sekelas Aisyah radhiyallahu anha tidak mungkin tidak puasa sunnah. Aisyah pasti puasa sunnah. Hanya saja beliau radhiyallahu anha menunda puasa wajibnya. Loh, kenapa kok beliau menunda yang wajib lalu mengerjakan yang sunnah dulu? Alasannya apa, Pak? Aisyah menunda yang wajib. Nah, apa alasannya? Ada yang lebih prioritas daripada sebatas mengqadha. Apa itu? Lima kanati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena siaga melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siaga melayani Nabi itu sampai beliau nggak berani puasa wajib. Sebab puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Aisyah khawatir kalau beliau sedang qadha Ramadan, tiba-tiba Nabi SAW datang mau menunaikan hajat, tertahan karena istrinya puasa. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan ya. Makanya misalnya ibu-ibu ya sedang qadha Ramadan, undangan makan-makan ya. Pilihannya apa itu? Batalkan puasa qadha atau tidak datang undangan? Nggak datang undangan. Datang tapi Hah? makan. Nggak datang undangan. Tidak datang undangan karena bayar ya. Hah? Take away. Maka yang terbaik adalah silakan Anda datang, menghormati yang undang, tapi tidak makan. Sampaikan terus terang, oh nggak makan. Ya mohon maaf, saya sedang qadha. Dan orang qadha sah-sah saja dia sampaikan terus terang agar tidak menyakiti hati yang undang. Walhamdulillah. Baik. Syekh Isnan ila Isa. Ikut dars. Kesempatan bagi Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sebuah kasus dalam keluarga. Bapak saya sudah mertua ya, Pak mertua dia kena stroke hampir 22 tahun hari ini. Dia sampai pikun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada kasus dalam keluarga di mana mertua saya dia kena stroke sampai saat ini sudah 22 tahun dan sekarang sudah masa pikun. Tapi dia selalu mengerjakan sholat. Pikun tapi tetap sholat. Iya. Diingatkan sudah, tapi tetapnya dia sholat terus. Apakah perlu ditegak atau dibiarkan saja dia terus mengerjakan sholat? Tidak boleh dari. Saya bacakan sebuah hadis ya. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita semuanya. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalal mayyitul qabra." Ketika mayit mukmin yang baik dimasukkan ke dalam liang kubur, muthilati syamsu 'inda ghurubiha, ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari itu mau tenggelam. Fayajlisu yamsahu ainai, tiba-tiba mayit ini langsung duduk, ucek-ucek matanya, dan dia lihat matahari mau tenggelam. Digambarkan seperti dia baru saja bangun tidur. Dia duduk langsung ucek-ucek matanya. Wa yaqulu, kemudian mayit ini mengatakan, "Da'uni usolli." Izinkan aku untuk sholat. Ini orangnya sudah mati. Di alam kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bayangan bagi orang ini seolah-olah dia baru saja bangun tidur, matahari mau tenggelam, dan seolah-olah dia sedang mau ngejar sholat asar yang belum sempat dia kerjakan. Lalu dia minta izin, "Da'uni usolli." Saya minta izin, saya mau sholat. Kira-kira orang kayak gini apa, Pak? Ya, ketergantungan dia dengan sholat itu tinggi sekali, sampai itu dibawa mati.
Bayangin kalau orang seperti ini keadaannya, mungkin nggak dia disiksa di alam kubur. Pada posisi ketika dia sampai minta izin, aku ingin sholat. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sangat rajin sholat, senang dengan sholat. Maka Allah kasih balasan kepadanya, dia bisa beribadah dan pengen terus beribadah pasca kematian. Jadi inilah semangat seorang mukmin. Orangnya bisa jadi mati, tapi semangatnya belum hilang. Semangatnya belum hilang. Makanya kenapa Allah kasih balasan orang mukmin itu dengan pahala abadi? Sebab orang mukmin itu imannya nggak putus, maka surganya juga tidak putus. Dia punya semangat untuk berbuat baik, beribadah kepada penciptanya tanpa ujung. Namun umurnya ada ujungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih balasan kenikmatan surga tanpa ujung. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga selamanya. Baik. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada kasus orang yang sudah demensia, pikun tapi sering sholat? Ada dua kondisi di situ. Kalau beliau pikunnya itu sifatnya hanya hilang sebagian memori, berarti akalnya belum hilang. Hilang sebagian memori itu misalnya lupa A, lupa B. Nah, kalau seperti ini akalnya belum hilang. Tapi kalau sudah kejungkir, sehingga kadang misalnya dia nggak tahu waktu, nggak kenal malam, nggak kenal siang, nggak kenal siapa dirinya, nggak kenal anggota keluarganya dan seterusnya. Tadi contohnya habis makan, minta makan lagi, bilangnya saya belum makan kok, padahal baru selesai makan, baru selesai cuci tangan. Nah, kalau kayak gini sudah hilang akal. Terus sholatnya orang yang hilang akal tidak diakui, apakah perlu dilarang? Itu sama dengan sholatnya anak kecil, sholatnya orang gila dan seterusnya. Selama dia tidak membuat guyon, dipersilahkan untuk dibiarkan. Bapak punya anak misalnya usia 6 tahun atau 5 tahun, kan kadang mereka sholatnya serius ya, ikut takbir, ikut ruku dan seterusnya, serius, nggak toleh-toleh, biarin aja. Tapi kalau dia sholat sambil joget, dia sholat sambil ketawa-ketawa dengan teman-temannya, yang kita lakukan apa? Ngelarang. Kenapa? Kamu jangan mempermainkan sholat. Nah, maka mungkin seperti itu, Pak. Kalau sekiranya orang mertua Bapak, beliau sholatnya serius, bukan main-main, beliau kalau sholat joget nggak? Oh, enggak. Maka dibiarkan saja, tidak masalah. Wallahu a'lam. Oh, dia. Ini pertanyaan tadi malam masih banyak ya, tapi yang relate untuk tema ini mungkin yang terbaru. Jika ada rutinitas undangan sarapan di kantor setiap Kamis, apakah lebih utama puasa sunnah atau memenuhi undangan sarapan tersebut? Karena rutin. Wallahu a'lam. Jadi orang yang dia mendatangi undangan, dia tidak harus makan. Kalau dia sebatas datang dalam posisi puasa, ya sampaikan, saya sedang puasa. Karena Nabi SAW menyarankan, jika ada orang yang diundang untuk makan dan dia dalam kondisi puasa, falyusalli alaihi, maka hendaknya dia doakan, sehingga dia tetap datang tapi mendoakan. Makna falyusalli alaihi itu ada dua. Mana yang pertama adalah sholat di tempat undangan, sehingga begitu sampai di situ dia minta izin, di mana saya boleh sholat. Oh, berarti dia puasa, makanya dia datang hanya untuk sholat. Mana yang kedua adalah dia datang mendoakan, kemudian dia mohon kepada Allah semoga acara ini barokah, semoga undangan di sini diberkahi oleh Allah. Dan dua makna ini yang lebih kuat adalah makna yang kedua. Wallahu a'lam. Sehingga Anda silahkan tetap puasa sunnah, jika itu rutin, tetap puasa sunnah. Namun nanti ketika Anda diundang makan, Anda boleh apa?
minta izin. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bangun menjelang subuh tapi mepet ke sholat subuh, jadi langsung pergi ke masjid supaya bisa ikut sholat jamaah di masjid. Lalu apakah sholat qobliyah subuhnya bisa dilakukan setelah melakukan sholat wajib di masjid? Kalau kondisinya seperti ini, mungkin kalau di Qatar masih cukup longgar ya. Kalau di Indonesia habis adzan cukup sholat 2 rakaat qomat. Itu banyak sekali masjid yang seperti itu. Di Jogja alhamdulillah lebih terkondisi. Di Lamongan, tempat kelahiran saya, waktu adzan dan iqamah subuh itu paling pendek. Yang paling panjang duhur. Jadi begitu adzan subuh langsung sholat qobliyah, langsung qomat. Pendek sekali. Gak cukup untuk berjalan dari rumah ke masjid. Makanya rata-rata mereka sudah siaga di masjid sebelum adzan. Nah, solusi yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah Anda siaga di masjid sebelum adzan. Solusi yang kedua, kalau memang Anda tidak bisa mendapatkan qobliyah subuh, ya tidak ada lagi selain diqadha setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan larangan tidak boleh tidak ada sholat? Tidak ada sholat setelah subuh. Bagaimana dengan larangan itu? Tidak ada sholat setelah subuh itu berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Tapi kalau qobliyah subuh hukumnya boleh. Cara mengqadha qobliyah subuh ada 2. 1, diqadha di waktu duha. Yang kedua, diqadha tepat setelah sholat subuh. Dan dua-duanya ada riwayatnya. Diqadha di waktu duha ada riwayatnya. Diqadha tepat setelah subuh, Nabi SAW pernah melihat sahabat melakukan itu dan dibiarkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika dari kecil kita tidak pernah ada yang mengajarkan tentang sholat dan puasa? Akan wajibnya hal itu. Karena orang tua pun dahulu sama seperti itu. Karena benar-benar tidak tahu tentang kewajiban akan sholat dan puasa. Mungkin tahu tapi tidak paham akan kewajibannya. Bagaimana dengan hukuman di akhirat? Dan setelah hijrah pun masih banyak taubat yang belum kita lakukan. Terkadang ada ketakutan jika umur sampai waktunya namun dosa belum diampuni. Jika istri meninggal, apakah pakaian istri termasuk dalam harta waris? Karena saudara istri sudah meminta barang-barang si mayit untuk dibagikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kata kuncinya begini. Kalau orang tidak tahu, tidak ada hukum. Kalau tidak tahu, tidak ada hukum. Dan kalau tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Karena itu jika yang bersangkutan memang tidak tahu, gak tahu tentang sholat, betul-betul gak tahu kalau sholat itu wajib. Dulu mungkin Pak ya. Kalau sekarang kayaknya hampir gak ada. Ada gak Pak orang zaman sekarang sudah masuk Islam tapi gak tahu kalau sholat itu wajib? Hampir tidak kita jumpai. Kita tidak pernah menjumpainya. Tapi kalau dulu, mungkin di Indonesia yang sebelumnya pernah bersentuhan dengan agama paganisme, animisme dan dinamisme, baru belakangan muncullah dakwah-dakwah Islam. Barulah orang mulai kenal sholat itu wajib. Dulu mungkin ada orang yang tidak ngerti kalau sholat itu wajib. Kalau memang tidak ngerti sama sekali, maka gimana? Yang bersangkutan tidak wajib melaksanakan ibadah itu kalau dia nggak tahu kalau itu kewajiban. Ada sebagian orang yang baru masuk Islam nggak tahu kalau Jumatan itu wajib, sehingga dia ketika waktunya hari Jumat ya nggak Jumatan. Karena menurut dia ya yang penting sholat, saya sudah sholat duhur dia, tapi dia nggak Jumatan. Karena dia tidak tahu, maka tidak ada hukum baginya. Apakah pakaian istri juga termasuk warisan? Semua harta peninggalan mayit warisan, besar maupun kecil. Ada seorang wanita yang dia berada di dapur sedang membuat adonan roti, Pak.
Jadi sedang ngulek tepung, membuat adonan tepung. Tiba-tiba dia dapat info, suamimu meninggal. Langsung dia tinggalkan tepung itu. Dan dia bilang, di sini ada hak ahli waris. Jadi sampai makanan yang sedang diolah saja di dapur, beliau bilang ini ada hak ahli waris yang harus dibagi sesuai dengan jatah warisan. Baik. Saya boleh membagi harta peninggalan mayit jadi dua. Harta liquid dan harta non liquid. Liquid itu yang mudah dibagi. Non liquid berarti yang sulit, seperti properti, tanah, rumah, kendaraan dan seterusnya. Nah, untuk yang liquid, yang mudah dibagi, ada dua, bernilai dan tidak bernilai. Dan yang bernilai, uang, emas, perhiasan, perabotan. Perabotan bernilai nggak? Bernilai. Yang tidak bernilai, ya kira-kira barang apa peninggalan mayit yang orang melirik aja nggak mau. Nah, yang seperti ini, jika memang seluruh ahli waris sepakat, udahlah kalau yang bagian ini siapapun yang mau ngambil silahkan. Misalnya baju bekas, pakaian dalam bekas, terus apa lagi, gelas, piring, sendok, garpu, dan seterusnya, ya. Terus semuanya dikasih, udah bebas, siapa yang mau ngambil silahkan, hukumnya boleh. Dan ini kembali kepada kesepakatan ahli waris. Wallahu a'lam. Sehingga dalam masalah pembagian itu tidak harus detail. Bajunya dibagi 8, 1/8 untuk atau 1/4 untuk suami. Nah, suami buat apa baju bekas istrinya? Oh, untuk istri yang baru. Istri baru tidak mau pakai, cemburu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga yang saat mudanya tidak paham agama. Orang tua pun seperti itu. Sehingga saya lupa saat masih gadis apakah pernah membayar qadha puasa saat haid atau tidak. Bagaimana solusi yang terbaik? Tayyib. Jadi jika memang sama sekali tidak tahu, ya, nggak tahu kalau Ramadan itu wajib, misal puasa Ramadan itu wajib, maka tidak ada hukum. Tapi kalau sudah tahu puasa Ramadan itu wajib, kemudian dia punya utang karena haid dan tidak bayar, berarti kewajiban itu gugur nggak? Belum, tidak gugur. Nah, masalahnya beliau lupa dulu bayar atau tidak. Kalau seperti ini yang terjadi, wallahu ta'ala alam, mengambil sisi kehati-hatian untuk kasus orang yang lupa itu lebih aman. Ya, mungkin sebagai solusi, Anda tidak bisa memastikan niat qadha atau tidak, perlu niat qadha atau tidak, tapi akan lebih baik kalau memperbanyak amal puasa sunnah. Mudah-mudahan dari sekian amal qadha yang belum tertunaikan bisa digantikan dengan puasa sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau rumah waris dijual belum laku sampai 1 tahun, apakah ada zakat untuk barang niaga? Jawabannya tidak ada. Jadi zakat perdagangan itu tidak berlaku untuk objek yang kita tawarkan tapi belum laku selama setahun atau bahkan lebih. Bapak punya mobil, sudah saya tawarkan bertahun-tahun, 5-6 tahun nggak laku-laku, wajib dizakat tidak? Tidak. Jadi bedakan seperti ini, ya. Menjual barang itu tidak identik dengan memperdagangkan. Yang wajib bayar zakat itu barang dagangan, bukan barang dijual. Barang dagangan itu kayak gimana, Pak? Barang yang ketika dibeli oleh seseorang niatnya untuk diperdagangkan. Jadi pengadaan awal, dari awal ketika dia melakukan pengadaan, niatnya untuk diperdagangkan. Itulah barang dagangan. Tapi kalau ada orang menjual barang, misalnya jual rumah, jual mobil, karena bosen. Jual rumah kenapa? Saya mau pindah.
Jual mobil, saya mau ganti. Ini bukan barang dagangan. Walaupun tidak laku selama bertahun-tahun dan rumah itu harganya bisa jadi miliaran, Anda tidak wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika dia melakukan kemunafikan i'tiqadi, keluar dari Islam, kalau dia menyampaikan salam, apakah kita jawab? Ya. Sama hukumnya sebagaimana orang non-muslim pada umumnya. Kita tidak memberikan jawaban salam untuknya. Cuman dari mana kita tahu kalau dia munafik i'tiqadi? Bahkan orang munafik di zaman Nabi SAW disikapi oleh Nabi SAW sebagaimana layaknya muslim. Mereka ikut sholat jamaah di Masjid Nabawi, disikapi sebagai muslim. Sehingga beliau tidak kemudian minta mereka yang munafik angkat tangan, mutus soft saja dia. Mutus soft. Kan sholatnya orang munafik nggak diakui. Tapi orang munafik itu ada di soft para sahabat. Nggak disuruh pergi oleh Nabi SAW. Maka mereka boleh disikapi muslim. Apa kain kafan yang dipakai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Jubahnya Rasulullah SAW. Kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik tertinggi, itu jubah Nabi SAW atas permintaan anaknya dan dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang munafik kafannya jubah Rasulullah SAW. Kira-kira diselamatkan nggak dari adab neraka? Hah? Gimana? Nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek sama sekali. Itu kalau orang zaman sekarang, Masya Allah, saya dikasih sepotong kain yang pernah dikasih oleh Rasulullah SAW, yang pernah dipakai Nabi SAW. Kira-kira gimana? Taruh di kepalamu, biar nanti malaikat mungkar nakir tidak bertanya kepadamu. Jangankan kain, kadang tulisan saja diyakini seperti itu. Jangan dulu dimakamin. Nah, kasih wasiat, tulisan. Taruh tulisan ini di kepalanya saat dikafani. Subhanallah. Ini orang terlalu sembrono, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dam termasuk kafarah? Termasuk. Kafarah artinya penebus. Dan tebusan dalam syariat ini beragam. Ada bentuknya membebaskan budak, ada yang bentuknya puasa, ada yang bentuknya memberi makan orang miskin, ada yang bentuknya memberi pakaian orang miskin, ada yang bentuknya menyembelih hewan. Kafarah itu berbeda. Maka bagaimana cara melaksanakan kafarah? Ya harus sesuai petunjuk amal ini, kafarahnya ini. Bapak saya nggak puasa sebulan ya Pak, terus tak sembelihkan seekor kambing, bayar dam. Berlaku nggak? Tidak. Kenapa? Kafarah tidak puasa bukan dengan bayar dam, tapi fidyah. Pada kasus sengaja menunda sholat, kemudian datang haid sehingga tidak bisa sholat, atau menunda sholat karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan hingga waktu sholat habis, apakah termasuk meninggalkan sholat dengan sengaja? Yang pertama, ibu-ibu datang waktu duhur tapi capek, terus dia berpikir saya tak tidur dulu 1 jam. Udah, tidurlah dia tanpa pengaman. Begitu bangun jam 2 haid, berarti dia belum sholat zuhur, tapi ketika bangun haid. Sudah. Pertanyaannya, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Hah? Kenapa tidak berdosa? Nah, betul sekali. Dia menunda di waktu yang diizinkan. Baik. Pertanyaan yang kedua, wajib qadha atau tidak? Ada 2 pendapat.
Ada yang berpendapat wajib qadha. Sehingga dia suci di waktu kapanpun, duhur tadi di qadha. Misalnya dia suci setelah isya, maka dia mandi, terus sholat duhur yang tadi ditinggalkan, setelah itu baru sholat isya. Pendapat yang kedua, tidak perlu diqadha, karena kedatangan haidnya ini di luar kesengajaan. Sementara dia menunda sholat di waktu yang masih diizinkan, maka ketika sudah datang haid, ya sudah, berarti kesempatan dia sudah habis. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz. Beliau tidak mewajibkan qadha. Wallahu a'lam. Tayyib. Kalau meninggalkan sholat karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan sampai habis waktu, bagaimana solusinya? Dijama. Nah, kalau yang seperti ini dijama. Kecuali jika sholatnya tidak bisa dijama. Misalnya sholat subuh nggak bisa dijama, atau sholat asar. Dia sudah sholat duhur, kemudian pas setelah masuk waktu asar dia punya kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan sampai maghrib, baru bisa sholat asar. Maka yang dalam kondisi ini dia sholat sebisanya. Dia sholat sebisanya. Dokter itu Nah, yang paling sering kasusnya dokter operasi. Surgery kan bisa berjam-jam. Biasanya operasi berjam-jam. Maka kalau kayak gini, jika memang itu terencana, berarti dia atur waktu sholatnya. Operasinya jam berapa Pak? Jam 4 sore. Berarti setelah asar. Atau misalnya operasinya jam 3, asarnya jam 3.15. Mulai masuk ruang operasi setengah 3. Selesai operasi bisa jam 7 malam. Gimana itu Pak? Kalau kayak gitu kamu jamak takdim, sehingga saat sholat duhur kamu jamak dengan asar. Kalau di antaranya misalnya kan in case emergency, dia waktu duha sampai nanti maghrib baru dia bisa selesai. Case emergency dari duha sampai maghrib, Iya. dan tidak bisa sholat sama sekali. Iya, Ustaz. Kalau emang emergency sama sekali nggak bisa sholat, bahkan di ruang operasi pun nggak bisa sholat, bisa sholat di ruang operasi nggak? Saya tahu saya udah dokter, Ustaz. Oh, bukan dokter. Iya. Misalnya tim kan ya, Iya. tim terus gantian. Bisa. Ini yang banyak kasusnya itu lahiran. Jadi bidan dia nggak punya tim untuk nungguin, kontraksinya dari mulai jam 4 pagi sampai jam 7, nggak metu-metu. Yang stres bidannya. Nah, sampai bidan bingung, ini saya mau sholat subuh gimana? Ya harus disempatkan. Harus disempatkan. Nah, gimana kalau misalnya di tengah dia sholat subuh lahir? Ya wallahu a'lam. Bagaimana bagi waris untuk rumah utama yang masih ditinggal istri mayit dan anak-anak beserta keluarganya, sementara yang tinggal tidak punya uang untuk membayar hak ahli waris yang lainnya atau tinggal di situ? Ada dua solusi. Satu tadi ya, dia kompensasi, bayari ke ahli waris yang lain. Wah ini nggak sanggup Pak. Kalau nggak sanggup, berarti solusi yang kedua, dijual utuh. Itu juga nggak sanggup mereka Pak, karena mereka tidak ingin rumah itu jatuh ke tangan orang lain. Baik, solusi yang ketiga, dia tinggal di situ sewa. Jadi di situ ada istri mayit, ada anak misalnya ya. Sudah, hak mereka berapa? Istri 1/8, anak anggaplah misalnya dapat 1/4. Nah, berarti sisanya sewa. Berapa biaya sewanya? 10 juta. Baik, dipotong 1/8, potong 1/4, sisanya dibayarkan ke saudara yang lain yang memilikinya. Nek tego ya. Kalau tega, masa ibunya tinggal di situ disuruh sewa. Wallahu a'lam. Cukup Bang? Di sini ada pertanyaan tentang sholat sunnah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah jadi imam dari masbuk yang ngikutin imam? Contohnya, kita sholat sunnah qobliyah, lalu diikuti orang di belakang sholat wajib. Setelah selesai sholat sunnah, kita mengikuti masbuk tersebut untuk sholat wajib yang belum diikuti. Masya Allah. Nanti estafet itu ya. Di Indonesia. Di sini enggak? Di Indonesia, di sini juga ada ya. Kita di masjid sholat qobliyah, tiba-tiba ada orang yang ikut jadi makmum, ya. Kita selesai ya. Masbuk 1 rakaat, kita selesai, dia nambahi 1 rakaat, terus kita langsung nebeng dia jadi makmum dia. Bolehkah seperti itu? Ada keterangan Imam Ad-Dardir, ini beliau ulama Malikiyah. Beliau membuat sebuah kaidah yang bagus. Seseorang boleh jadi imam selama status dia bukan makmum. Seseorang boleh jadi imam selama status dia bukan makmum. Baik. Ketika imamnya sudah salam, yang nambahi 1 rakaat ini Selesai. mantan makmum. Dia masih jadi makmum nggak? Hah? Tidak. Kenapa? Nah, maka dia sholat sendiri. Nambahi di sini sholat karena imamnya sudah selesai. Nah, karena dia mantan makmum, sekarang sudah sholat sendiri. Sebab status orang yang sholat itu ada berapa? 3 ya. Sendiri, imam, makmum. Ya. Baik. Syarat orang boleh jadi imam selama dia bukan makmum. Begini? Nah, berarti kalau dia sudah selesai imamnya, maka status dia masih makmum enggak? Tidak. Bolehkah jadi imam? Boleh. Nah, sehingga insya Allah model seperti tadi hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Gimana? Oke Ustaz. Naktabi bihadza. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.